Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini izinkan kami kembali untuk men-share atau membagikan video keilmuan atau dengan tujuan sama-sama belajar berkenaan dengan keilmuan tajwid Al-Quran gitu ya. Dalam hal ini kita masih masuk pada pembahasan nun mati atau tanwin. Pada beberapa kesempatan sebelumnya kita sudah pernah membahas berkenaan dengan hukum izhar, kemudian dilanjut dengan pembahasan hukum idgham, kemudian juga pembahasan hukum ikhfa. Yang secara umum bacaan izhar itu adalah hukum bacaan jelas, di mana setiap nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf izhar yang terdapat 6 huruf gitu ya, yang dimaksud dalam hukum tersebut, maka dibacanya jelas dan tidak ditekan. Sebagai rumus untuk membaca izhar adalah jelas dan tidak ditekan. Adapun yang kedua, kita juga sudah membahas berkenaan dengan hukum idgham, di mana artinya adalah melebur atau memasukkan gitu ya. Yang mana nun mati atau tanwin dimasukkan atau dilebur pada huruf-huruf yang tergolong pada hukum idgham, di mana hukum idgham juga terbagi menjadi dua, ada hukum idgham bi gunnah dan juga hukum idgham bila gunnah. Sebagai rumusan untuk rules yang teman-teman bisa pahami dengan simple, yang namanya hukum idgham bi gunnah, rulesnya adalah dimasukkan dan ditekan 2 harokat. Sedangkan idgham bila gunnah, maka bacaannya dimasukkan namun tidak ditekan gitu ya. Itu hukum idgham. Sedangkan yang terakhir yang pernah kita bahas juga hukum ikhfa, di mana hukum ikhfa itu berarti hukum yang dibaca samar-samar gitu ya, ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, seperti yang kita sudah pelajari bersama bahwa huruf-huruf ikhfa terbagi menjadi 15 gitu ya, 15, di mana ketika nun mati atau tanwin yang memiliki hukum sederajat ini gitu ya bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, maka dibacanya samar dan ditekan 2 harokat. Itu juga sebagai rumusan dasarnya yang teman-teman harus penuhi untuk memenuhi haknya daripada si hukum tersebut. Adapun yang terakhir, kita coba masuk terkait dengan hukum iqlab. Apa sih hukum iqlab itu? Sebenarnya dari semua hukum yang ada di hukum nun mati atau tanwin, itu yang paling simple dibahasnya adalah hukum iqlab. Karena dari 28 huruf hijaiyah yang kita hafal bersama-sama gitu ya, 6 hurufnya masuk kepada hukum izhar, 6 hurufnya masuk kepada hukum idgham, 15 daripadanya juga masuk kepada hukum ikhfa gitu ya. Jadi kalau dihitung 6 ditambah 6 sudah 12, ditambah 15 itu 27. Artinya tinggal 1 huruf lagi yang tersisa. Nah itu aja simpelnya. Kalau rekan-rekan sekalian, teman-teman sekalian ingin menghafal pembagian-pembagiannya, mana masuk kemana, mana masuk kemana, ya tinggal dibagi-bagi seperti tadi. Sehingga menyisakan 1 huruf, yaitu huruf ba. Dan huruf ba inilah yang kemudian masuk kepada hukum bacaan iqlab. Yang mana kalau secara bahasa iqlab itu artinya mengganti huruf nun mati atau tanwin menjadi seperti huruf mim. Saya ulangi, nun mati atau tanwin kemudian nantinya akan menjadi terdengar seperti huruf mim gitu ya. Jadi nun mati atau tanwinnya tidak terbaca, yang terdengar oleh kita, yang terucapkan adalah huruf mim, padahal tidak ada mim di sana gitu ya. Nah, namun pada ejaan atau tulisan atau khot yang biasanya ditemukan pada Al-Quran kekinian, alhamdulillahnya sudah terbantu dengan adanya
tanda bantu. Biasanya kalau teman-teman menemukan hukum iklab gitu ya, itu ditandai dengan huruf mim yang kecil gitu ya. Dari nun dan ba itu terselip huruf mim kecil yang buntutnya ke bawah. Awas jangan salah, mim kecil di dalam Al-Quran terdapat dua. Ada mim yang buntutnya ke bawah, ada mim kecil yang buntutnya ke samping atau ke belakang. Dimana kalau kita artikan dua-duanya memiliki arti yang berbeda. Kalau mim yang ke bawah diartikan sebagai tanda bantu bacaan iklab. Tapi kalau mim yang buntutnya ke belakang atau ke samping gitu ya, terlihat ke samping, itu adalah termasuk daripada bagian hukum waqaf. Waqaf itu tanda berhenti, kalau mim berarti mutlaq. Maka waqaf mutlak ditandai dengan mim. Artinya diwajibkan berhenti ketika bertemu dengan mim kecil tersebut. Nah, beda dengan iklab di mana tanda bantunya adalah mim kecil yang buntutnya ke bawah gitu ya. Adapun contoh iklab, kita harus play audionya, tapi sebelum itu sebagai rules adalah dibaca seperti mim dan juga ditekan selama 2 harokat. Saya ulangi rumusnya, seperti mim dan dibaca 2 harokat, ditekannya gitu ya. Coba kita play audionya. ينبت فانبذ يستنبطونه أنبياء. Fokus pada tulisan yang berwarna merah gitu ya. Adanya pertemuan nun mati atau tanwin dengan huruf ba, yaitu satu-satunya huruf di hukum iqlab. Nah, biasanya di tulisan di dalam Al-Quran antara nun dan ba ini terdapat mim kecil yang buntutnya ke bawah sebagai tanda bantu. Jangan salah, nanti diartikan sebagai waqaf mutlak, maka kita harus berhenti di situ gitu ya. Nah, cara bacanya kurang lebih seperti ini. Yumbits, tidak terdengar ada nun sama sekali di sana. Padahal tulisannya nun, tapi dibacanya mim. Yumbits. Selanjutnya fambil. Selanjutnya yastambiltunah. Selanjutnya Ambia. Ingat, fokus pada hak daripada hukum iklab itu sendiri, yaitu bukan hanya sekedar mengganti nun menjadi mim, tapi juga menekan 2 harokat. Ambia. Sekian pembahasan iklab kali ini sebagai penutup juga daripada pembahasan hukum nun mati atau tanwin. Semoga bermanfaat. Al-haqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.